Halo, welcome back to my channel. Aku mau lanjutin review episode 4 DP. Mohon maaf ya kalau ada salah pengucapan kata militernya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya buat tahu video terbaru aku. Kalau gitu, kita langsung ke ceritanya aja. Junho datang ke rumah sakit menjenguk ayahnya. Bukan sambutan baik yang diterimanya, malah ayahnya langsung bertanya apa Junho memiliki uang. Bila tidak ada, lebih baik pergi dari sana. Junho menanyakan siapa orang yang telah dipukuli olehnya. Ayahnya tidak menjawab, malah mengejek Junho yang masih posisi rendah di militer. Junho yang mendengarnya hanya bisa menahan marah. Di depan ayahnya, dia berjanji akan tertawa terbahak-bahak saat ayahnya nanti mati. Ayahnya tetap tidak peduli dengan ucapan Junho. Junho pun mendapat pesan dari Hoyul memintanya untuk segera pulang ke rumah. Junho bergegas pulang. Dia kaget Hoyul yang sudah terlebih dahulu tiba di rumahnya. Hoyul berusaha mencairkan suasana canggung setelah Junho datang. Junho hanya diam memperhatikan Hoyul. Junho tidak suka Hoyul yang seperti ingin berlama-lama di rumahnya. Dia pun menjatuhkan sup panas ke celana Hoyul. Hoyul pun mengerti maksud dari Junho. Dengan tidak enak hati, dia pun berpamitan beralasan masih ada urusan di militer. Dia meminta Junho juga berpamitan ke ibunya, tapi Junho enggan. Melihat sikap Junho, ibunya tidak banyak bertanya. Tak tahan dengan keadaan, Junho pun bertanya kenapa ibunya tidak kabur saja. Ibu Junho hanya diam saja, yang membuat Junho tambah kesal dan bergegas menyusul Hoyul. Di polisi militer, Lim Ju-sup mengawasi ibu Junmok yang datang menjenguk Junmok. Bumgu yang baru tiba segera masuk ke ruangan itu. Ibu Junmok yang melihat wajah sedih anaknya berusaha meyakinkan kalau orang yang membulinya akan mendapat hukumannya. Junmok segera menjawab kalau hal itu tidak akan terjadi. Mereka hanya akan dipindahkan ke divisi lain dan tidak akan masuk ke penjara militer. Ibu Junmok kaget. Dia bertanya ke Lim Ji-sup, apa yang dikatakan oleh Junmok itu benar? Lim Ji-sup bingung harus menjawab apa. Bumgu berusaha memberi jawaban kalau pengadilan belum diputuskan. Mendengarnya, Ibu Junmok marah besar. Dia tidak terima pelaku pembuli anaknya tidak dapat dihukum. Tiba-tiba, Lim Ji-sup berkata kalau hakim militer akan melakukan pengadilan. Ibu Junmok sedikit lega. Kapten bertemu dengan Lim Ji-sup dan Bumgu. Di situ, Kapten menegaskan kalau dia tidak akan membuat keributan, yang artinya pelaku pembuli Junmok tidak akan dihukum. Awalnya Bumgu ingin membantah, tapi segera Lim Ji-sup berusaha memperbaiki ucapan Bumgu. Tapi tetap saja Kapten tidak senang mendengarnya. Target baru Hoyul dan Junho itu Heo Chido. Dia kabur dengan melompati pagar berduri. Hoyul dan Junho pun mengumpulkan info dari teman-temannya di militer. Di situ mereka tahu kalau si target sangat suka mengumpulkan uang, baik itu dengan cara melakukan pelatihan berat atau harus berjudi dengan teman-temannya. Hoyul berusaha memikirkan motif si target yang kabur walaupun tahu kondisi sekitar militer itu pegunungan. Sambil berpikir, tanpa terasa mereka tiba di rumah nenek si target. Dari petugas sosial, mereka tahu kalau nenek target menderita demensia dan juga tinggal sendirian di rumah. Mereka mendatangi teman kampus target. Hoyul bertanya, apa si target suka berjudi? Temannya mengatakan tidak. Justru si target ini terkenal sangat pintar dan juga bekerja keras. Hoyul bertanya, apa dia mengerti tentang cerita 3 pintu yang diceritakan si target? Temannya mengerti, karena itu salah satu pelajaran favoritnya, yaitu masalah Monty Hall. Temannya menjelaskan teori Monty Hall ini. Tapi, Hoyul dan Junho yang mendengarnya bingung. Di saat itu, si target menelpon meminta Hoyul dan Junho untuk tidak mencarinya lagi, karena dia akan kembali bila saat waktunya tiba. Junho bingung bagaimana si target ini tahu mereka mendatangi temannya. Dan
Mereka melihat ternyata target berdiri tidak jauh dari mereka. Yul dan Junho langsung mengejar si target. Hingga tanpa sadar, mereka masuk ke jebakan si target, yaitu memasuki area asrama putri. Di polisi militer, Bunggu pusing bagaimana bisa dia menerima aduan dari asrama putri. Junho berusaha menjelaskan, tapi Bunggu tidak terima. Junho terus memikirkan arti Monty Hall ini. Dia mencoba berbagi pikirannya dengan Hoyul tentang motif si target, yang diyakini Junho kalau itu dia lakukan untuk melindungi neneknya dari penggusuran rumah. Hoyul pun mulai memahami ucapan Junho. Mereka pun menemui Bunggu, memberitahunya kalau mereka menemukan cara untuk membawa si target kembali. Bunggu tidak yakin. Junho berusaha meyakinkan kalau keberhasilan ini lebih dari 50%. Dengan berat hati, Bunggu menyanggupinya. Ternyata selama ini si target ikut bekerja sebagai pekerja penggusur rumah. Dia memilih bekerja seperti ini untuk melindungi neneknya diam-diam. Junho dan Hoyul berhasil membaca motif si target, hingga mereka berhasil menangkapnya. Sebelum dibawa pergi, si target meminta untuk bertemu dengan neneknya. Begitu bertemu, malah si nenek salah mengenali cucunya. Si target sangat sedih. Dengan berat hati, dia berlutut berpamitan ke neneknya. Dia berjanji akan bertemu saat musim semi tiba. Mendapat pelukan hangat si nenek, Hoyul menyimpan kembali borgol di sakunya. Sedangkan Junho menatap sedih keadaan si nenek. Junho penasaran kenapa target merasa kalau wajib militer itu cara melindungi neneknya. Target berkata kalau saat itu dia terus memikirkan hal buruk. Hoyul menanyakan berapa banyak lagi yang dibutuhkan target. Target berkata hanya butuh bekerja 2 bulan lagi untuk bisa mendaftarkan neneknya ke panti jompo. Mendengarnya, Hoyul membuka borgol si target. Hoyul memintanya pergi dan pastikan neneknya terdaftar di panti jompo. Si target menangis dan berterima kasih ke Hoyul. Hoyul melapor ke Bunggu kalau mereka kehilangan si target. Bunggu penasaran bagaimana bisa. Dan Hoyul beralasan kehilangan si target saat di jalan. Bukannya marah, Bunggu malah tersenyum senang. Berkat kejadian ini, Junho berusaha dekat kembali ke ibunya, dan ibunya terdengar sangat senang. Di tengah malam, Bunggu datang ke barak Junho dengan perasaan marah. Di situ dia memberitahu kalau teman satu barak mereka, yaitu Choi Suk Bong, telah melakukan desertir. Terima kasih udah nonton videoku sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan aktifin lonceng notifikasinya ya, buat tahu update terbaru DP. Sampai jumpa di episode 5.